Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan nanti akan dipelajari. Yang pertama adalah barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Pada video kali ini akan membahas barisan aritmatika dan deret aritmatika saja. Kita awali dari barisan aritmatika. Sebelum ke barisan aritmatika, di sini ada 3 macam contoh barisan. Kemudian akan kita analisis dulu. Perhatikan barisan yang pertama 2, 6, 10, 14, 18. Dari 2 ke 6 ini prosesnya ditambah dengan 4 ya. Dari 6 ke 10 ditambah dengan 4, 10 ke 14 juga ditambah 4, dari 14 ke 18 juga ditambah 4 dan seterusnya ya. Jadi 18 nanti barisan berikutnya 18 ditambah 4. Kemudian barisan berikutnya juga dan seterusnya. Jadi selisihnya ini sama ya, dari 2 ke 6 selisihnya 4, dari 6 ke 10 selisihnya 4. Lanjut ke barisan 1, 2, 4, 7, 11. Dari 1 ke 2 ini prosesnya ditambah 1, jadi 1 tambah 1, 2. Dari 2 ke 4 ditambah 2 ya, 2 tambah 2, 4. Dari 4 ke 7 ditambah 3. Dari 4 tambah 3, 7. Kemudian dari 7 ke 11 ditambah 4 dan seterusnya. Jadi ini bedanya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian kita analisis di barisan yang 15, 10, 5 dan seterusnya. Dari 5 ke 10 ini prosesnya dikurangi 5 atau min 5. Jadi 15 dikurangi 5, 10. 10 sampai 5 berarti dikurangi 5 ya. Kemudian 5 ke 0 juga min 5. Dari 0 ke negatif 5 juga negatif 5 dan seterusnya. Nah, apa itu barisan aritmatika? Bahwa ternyata barisan aritmatika adalah barisan yang selisih setiap suku berurutan sama. Perhatikan ya. Dari ketiga contoh ini yang selisih suku berurutannya sama adalah ini yang pertama ini ya. Ini selisihnya dari 2 ke 6 ini selisihnya 4. Dari 6 ke 10 juga selisihnya 4. Jadi sama. Maka yang paling atas ini namanya barisan aritmatika. Kemudian yang bawahnya ini karena selisihnya berbeda, ini 1, 2, 3, 4, maka ini bukan barisan aritmatika. Dan yang contoh barisan yang ketiga ini barisan aritmatika karena selisihnya sama atau selisih setiap suku yang berurutan adalah negatif 5. Oke, ini adalah pengertian dari barisan aritmatika. Selanjutnya kita ke bentuk umum daripada barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN ya. Dimana U ini artinya suku. U1 berarti suku 1, U2 berarti suku 2, U3 suku 3 dan sampai UN adalah suku KN ya. Nah, bagaimana kita menentukan suku KN dari barisan aritmatika? Ya, rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana UN adalah suku KN, kemudian A itu adalah suku 1 atau suku pertama, kemudian N adalah banyaknya suku dan B adalah selisih suku yang berdekatan atau B itu adalah beda ya. Kalau kita kembalikan lagi ke barisan ini, maka yang barisan pertama ini bedanya 4 atau selisih suku yang berdekatannya adalah 4. Kemudian yang sebelah sini ini selisih suku yang berdekatannya adalah 5, negatif 5. Kita ke contoh. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-18 yang B banyaknya suku pada bilangan 98.
kita bahas ya. Sebenarnya kalau kita menentukan suku ke-18 untuk yang A, ini kita bisa meruntut saja ya. Jadi dari 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya kita urutkan sampai ke 18, maka bisa saja ya. Namun ketika yang ditanyakan ini suku ke misalkan 1800, maka akan kesulitan ya. Sehingga kita mengerjakan ini menggunakan rumus. Dari barisan ini 38 dan seterusnya ini kita dapatkan A-nya 3, kemudian selisihnya atau bedanya adalah 5 ya. Jadi 3 ke 8 ini ditambah 5, 8 ke 13 juga ditambah 5, 13 ke 18 juga ditambah 5 dan seterusnya. Bedanya 5. Yang ditanya U18. Kita punya rumus tadi UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya, maka U18 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya 18 min 1 dikalikan B-nya 5. Sehingga U18 sama dengan 3 ditambah 18 dikurangi 1, 17 kali 5. Ya. U18 sama dengan 3 ditambah 17 kali 5 itu 85. U18 sama dengan 88. Jadi suku ke-18 adalah 88 ya. Kita lanjutkan ke yang B, banyaknya suku pada bilangan 98 ya. Jadi ini kalau diurutkan nanti di sini akan muncul angka 98 ya. 98 itu suku keberapa ya. Jadi kalau ditulis begini, UN sama dengan 98, maka N sama dengan titik ya. Nah, kita gunakan rumus UN seperti tadi ya. UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B sama dengan 98. A-nya lihat di sini sama dengan 3 ya. Berarti 3 ditambah N-1 kali bedanya adalah 5 ya. Sama dengan 98. Maka 3 ditambah N-1 sama dengan N-1 kali 5 sama dengan 98. 3-nya pindah ruas, jadi N-1 kali 5 sama dengan 98 dikurangi 3 sama dengan 95 ya. N-1 sama dengan 95 dibagi 5, N-1 sama dengan 95 bagi 5, 19, maka N-nya sama dengan 20. Jadi 98 adalah suku ke-20 ya. Kita lanjutkan ke deret aritmatika. Pengertian dari deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika ya. Jadi bentuk umumnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai UN ya. Jadi yang membedakan dengan barisan adalah di sini tandanya positif ya, plus gitu ya. Kalau tadi barisan aritmatika itu kan U1, U2, U3 dan seterusnya. Tapi kalau deret tanda komanya diganti dengan tanda plus. Dalam deret aritmatika mengenal istilah jumlah n suku pertama. Atau kita pahami dulu apa itu jumlah n suku pertama. Jadi S1 artinya adalah U1 itu sama dengan A ya. Kemudian S2 itu artinya U1 ditambah U2 atau jumlah 2 suku pertama. Kemudian kalau S3 berarti jumlah 3 suku pertama ya, artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ya. Sehingga rumus jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n-1 kali B. Saya ulangi ya, Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n-1 dikalikan dengan B. Ini kurang tanda kurung ya, setelah B ini harusnya ada tanda kurung tutup. Atau rumus yang lain lagi, Sn sama dengan n per 2 A ditambah UN ya. Ini ada dua rumus tetapi sebenarnya ini sama ya. Langsung kita ke contoh.
seorang anak menabung di bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah ... Pembahasannya, jadi kita bisa menuliskan besaran tabungan tiap bulan dengan seperti ini nih. 50.000 ini tabungan bulan pertama, kemudian 55.000 tabungan bulan kedua, 60.000 tabungan bulan ketiga, dan seterusnya. Di sini bahwa selisih kenaikan tabungan antar bulan itu tetap. Jadi dari 50 ke 50.000 itu selisihnya 5.000 ya. Kemudian dari 55.000 ke 60.000 juga selisihnya 5.000. Nanti pada bulan berikutnya atau bulan keempat ini tabungannya sebesar 65.000. Pada bulan berikutnya selisihnya ditambah 5.000 lagi menjadi 70.000 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Kita ketahui bahwa 2 tahun itu ada 24 bulan ya, sehingga pertanyaannya adalah berarti jumlah tabungan bulan pertama ditambah jumlah tabungan bulan kedua ditambah jumlah tabungan bulan ketiga dan seterusnya sampai selama 2 tahun. Nah, itu namanya S24. Jadi jumlah 24 suku pertama. Tadi kita sudah mengetahui rumus Sn sama dengan N/2, 2A ditambah N-1 kali B ya. Maka S24 sama dengan 24/2 kali 2 kali A-nya adalah 50.000 ditambah 24 dikurangi 1 kali 5.000 ya. S24 sama dengan 12 kali 100.000 dari 2 kali 50.000 ditambah 24 dikurangi 1 23 kali 5.000. S24 sama dengan 12 kali 100.000, 23 kali 5.000 adalah 115.000. Kita lanjutkan di samping, maka S24 sama dengan 12 kali jumlahan dari 100.000 ditambah 115.000 adalah 215.000. S24 sama dengan 12 kali 215.000 sama dengan 2.580.000 ya. Nah, jadi besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah 2.580.000 ya. Nah, ini adalah materi tentang barisan dan deret aritmatika ya. Semoga bisa kalian pahami ya, bisa kalian kuasai dengan baik ya. Silakan kalau belum paham diputar lagi videonya berulang-ulang sehingga kalian menjadi lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.